60-an. Berapa kedai tadi? Berapa kedai? 6. 5 kedai. 5 kali 5 250 tambah ya 400-an ya per bulan ya. Banyak Mas duitnya Mas. Bagi masyarakat yang hobi berwisata di Lampung Selatan, rasanya tidak lengkap jika belum mengunjungi wisata baru Sanggar Beach. Wisata pantai yang berada di pusat kota Kalianda ini merupakan destinasi wisata baru dan banyak digemari, karena memiliki keunggulan yang banyak menarik minat pengunjung. Lokasi wisata Sanggar Beach berada di Kelurahan Weurang Gang Sanggar Kalianda, atau masuk sekitar 400 meter dari Hotel Kalianda Lampung Selatan. Selain coffee shop, di Sanggar Beach juga terdapat motor ATV, gazebo atau saung, serta fasilitas pengunjung lainnya. Ini bisa dijelaskan nih, kopi 10 ini apa nih? 10 itu filosofinya 10. Iya. Awalnya dulu saya bikin brand ini ingin menciptakan brand yang murah meriah yang bisa terjangkau dengan kalangan. Oke, Mas, kita mau nyobain ininya Ya, dulu nih. monggo silakan dicoba empek-empeknya. Empek-empek khas. Ini yang dijual di sini juga nih. Iya, ini murah meriah ini. Berapa nih satu pentolnya nih? 12.000 isi 8. 12.000 isi 8. Nah, coba dirasakan dulu. Ikannya kan apa nih? Ikannya ikan parang kita pakai. Bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Kita punya warehouse sendiri untuk produksinya. Di Kalianda ini saya punya 3 brand Mas. Brand pertama, brand saya itu Kalibata Coffee yang berdiri sejak tahun 2015 silam. Ya mungkin sekitar 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu saya buka brand Kalibata Coffee. Kok namanya Kalibata? Kebetulan kafe saya itu depannya Jalan Kusuma Bangsa dan di belakangnya itu ada bangunan rumah saya. Rumah saya itu di belakang kafe itu namanya Gang Kalibata. Nah, kemudian setelah 4 tahun silam berdirilah third brand second brand. Itu brand saya Coffee Shop Janji Manis yang lebih ke bawah. Dari Kalibata terus Janji Manis 10, berapa perbedaan harganya? Coffee Shop yang ini kopi susu yang ini 12.000. 12.000. Ya. Kalau yang Janji Setia Janji Manis 15.000. 15.000. Kalau yang Kalibata 22.000. 20.000. Sama. Apa? Ini ya? Apa produknya? Sama, tapi bahan bakunya tetap beda. Oh, tetap beda. Kualitas Bahan bakunya beda ya. Pemilihan dari biji kopinya, Bajangnya. tentuan dari susunya, dan gula merahnya beda karena kita harga jualnya kita juga berbeda sesuai dengan market. Saya dengan adanya membuka usaha kuliner ternyata di sini silaturahmi saya lebih kencang. Saya tambah banyak kawan, banyak saudara dengan menghadirkan kopi. Kita banyak tamu datang, kita ajak komunikasi, akhirnya kita saling kenal, semakin banyak saudara di situ silaturahminya bagus. Karena setelah kita ini minum kopi banyak pertemanan. Nah, saya lebih tertariknya di situ. Kita dapat, yaitu teman kita nggak pilih-pilih. Mau itu orang yang berduit boleh, ya nggak berduit juga boleh, yang punya pangkat, orang yang biasa juga, itu kita teman kita semua. Karena kopi tidak mengenal jabatan, umur. Ada 3 brand tadi. Itu ada berapa cabang sekarang? Ada 1, 5, total 9. 9. Jadi yang Kalibata? Kalibata baru cuma satu. Di mana tuh? Di Kalibata di Jalan Kusuma Bangsa. Jalan Kusuma Bangsa. Jalan Kusuma Bangsa, Weurang, Kalianda, Lampung Selatan. Ya, kemudian Janji Manis kita ada 3 kedai. Yang pertama di dekat Pemda Lampung Selatan. Kemudian yang kedua di Dermaga Eksklusif Bakauheni. Yang ketiga ada di Pantai M Beach Merak Blantung. Dan yang terakhir brand saya 10. Itu 10 itu ada di Jalan Trans Sumatera, Lampung Selatan semua Mas. Kemudian ada di Pantai Dermaga Bom, ada di Sidomulyo, ada di Pantai Keduarna, dan terakhir di Pantai Sanggar Beach kita ini. Tahun 2015 itu saya memperkenalkan yang namanya single origin. Pada waktu itu orang kebiasaan orang Indonesia minum kopi itu sudah pasti pakai gula kan. Pada waktu itu saya memperkenalkan itu metode V60, metode pakai French press, kemudian Vietnam drip.
Vietnam Drip sih yang paling banyak diminati karena masih menggunakan SKM, masih rasanya Susu. masih tertolong, masih manis. Nah, yang V60 itu orang banyak yang menolak. Kopi apa ini Arabica? Arabica kok asam, pahit, nggak ada gulanya. Nah, itu edukasi tersebutlah yang kesulitan buat saya. Dan untuk membiasakan habit orang itu ngopi itu nggak hanya di rumah, gitu, nggak hanya di teras, tapi kita kongko di coffee shop semakin banyak, bertemu teman semakin banyak juga silaturahmi, akhirnya kita banyak juga rezekinya gitu. Nah dari situ kesulitan saya untuk diedukasi. Di tahun 2018 lumayan drop karena pada waktu itu Lampung Selatan kena musibah tsunami, Mas. Tsunami. Nah, dari situ kita mulai agak turun. Kemudian dengan adanya turun itu saya berpikir keras untuk buat second brand tadi itu di 2019. Alhamdulillah dengan keterpurukan itu kita bisa bangkit, Mas. Kita bisa introspeksi, kemudian prepare kembali, kemudian develop produk lah kembali di 2019 sampai di 2022 ini tumbuhlah brand saya yang Janji Manis sama 10 hingga sekarang ada 8 kedai, 9 dengan Kalibata. Belajar bikin kopi gimana ceritanya? Oh, awal saya dulu itu belajar kopinya otodidak, kemudian dipandu, kita ikut komunitas, Mas, komunitas kopi. Kalau di Lampung itu namanya KPKL, komunitas penikmat kopi Lampung. Nah, disitulah kita saling sharing, interaksi, mengulik-ngulik kopi dalam pengolahannya. Nah, pada waktu tahun 2017 ada sertifikasi barista. Sertifikasi dari barista. Kementerian. Saya ikut seleksi, kemudian sertifikasi, alhamdulillah lulus. Ternyata ilmu yang saya pelajari selama beberapa tahun itu benar. Akhirnya mulai dari situlah saya bisa mendevelop produk sendiri, recipe-nya saya yang ngebuat, dan SOP dalam pembuatan itu memang semua ada takarannya, per miligramnya, ditimbang semua ya. Semua ditimbang. Jadi untuk menjaga akurasi taste rasa, insya Allah bisa terjaga karena semua kita ditimbang, ditakar, baik itu susunya, baik itu gulanya, ataupun kopinya juga. Nah, baristanya itu, barista yang sekarang ada ini? Itu kita yang training. Oh, di training kita ya? Kita sekarang sudah punya head trainingnya, trainernya kita punya. Nah, jadi misalkan ada karyawan baru yang pengen kerja tempat kita, itu tahap training 3 bulan dulu. Itu ada trainernya, dan trainer itu sudah kita latih, sudah kita bimbing untuk mentrainer karyawan-karyawan yang baru gitu. Kemudian sudah siap terjun, baru ditempatkan di kedai-kedai yang sudah beroperasi. Banyak yang bilang itu kedai kopi itu yang bukan bisnis yang menguntungkan karena orang pesan 1 gelas, 1 cangkir, nongkrongnya berjam-jam. Nah, gimana itu? Kalau untuk saya mensiasatinya memang iya, orang habiskan gelas kan 1 kopi itu berjam-jam nongkrong. Nah, caranya mensiasat memang kita menyediakan tempat duduk yang nyaman supaya mereka nyaman, kan ya. Tinggal kita nanti si waiters kita atau sales kita untuk after sales, menawarkan produk lagi, Pak, ada yang mau dipesan lagi gitu, ataupun snacknya. Jadi dia, tapi kuncinya, Mas, kalau minuman kita tuh enak, dia sekali nongkrong tuh bisa 2 gelas loh, Mas, kita. 2 gelas ya. Tapi kan nggak semua pengopi kan, perempuannya juga minuman beverage yang lainnya yang segar-segar, yang ada yang jus, ada yang soda, ada yang mocktail, minuman yang lainnya kan banyak. Nah, 1 gelas, 1 cup ini yang Kalibata itu harganya berapa tadi? Kalau untuk di Kalibata segelas kopinya 22.000. Iya. Itu modalnya berapa itu? HPP-nya kalau untuk itu sekitar 35%. Berapa sih 35% jadinya? 35% dari 20 itu sekitar 7 ribuan. 7.000 ya? Iya. Dari 7.000 bisa 100% lebih ya? Lebih, Mas. Lebih ya? Di 10 di Janji Manis juga sekitar itu? Beda. Oh, beda? Lebih sedikit lagi profitnya. Lebih turun, lebih di bawah? Karena harga HPP yang kita jual, harganya, eceran tertingginya lebih murah. Gitu. Nah, bahannya kalau Lampung ini kan terkenal dengan robustanya yang kafeinnya tinggi. Ini dari mana, Mas, kopinya? Ini kita kalau untuk espressonya pakai espresso blend, kita robustanya pakai robusta Lampung Barat. Lampung Barat. Dan kita blend pakai Arabica. Arabica. Kita
blend sama Arabica. Arabicanya terkadang saya juga bisa ngambil dari Temanggung, terkadang juga kita ngambil dari Jawa Barat dan Garut, kadang juga kita pakai Aceh juga untuk Arabicanya. Dan komposisinya setiap brand berbeda. Arabica blendnya kayak 10 itu Arabicanya paling cuma 20%, Robustanya 80%. Kalau untuk Janji Manis, Arabicanya 30%, kemudian Robustanya 75%. Untuk Kalibata, dia Arabicanya lebih banyak, Arabicanya 60%, Robustanya yang 40%. Jadi tingkat Arabicanya lebih tinggi, itu harganya lebih mahal. Berapa Mas omset per bulan estimasinya? Kalau Kalibata omset per bulan itu bisa sampai 120 sampai 120 ya. Kalibata per bulan. Per bulan. Janji Manis itu kalau per kedainya itu macam-macam Mas. Ada yang 50 per bulan. 50. Ada itu kedai kecil ya. Per kedai ya. Kedai kecil. Ada yang 70 per bulan. Itu berapa kedai tadi? Itu yang aktif sekarang 2. Oh, 2. Jadi bisa 100-an juga, 100-an lebih juga ya per bulan ya. Ya yang 2 kedai itu. Iya. 1-0 berapa kedai? 1-0 sementara ada 5. 5 berapa itu per bulan? Kalau 1-0 rata-rata 50 sampai 60-an. Berapa kedai tadi? Berapa kedai? 6 kedai. 5 kali 5 250 tambah ya 400-an ya per bulan ya. Banyak Mas duitnya Mas. Sama gitu. Sama ngitungin duit orang ini soalnya. Sama ngitungin duit orang ini. Nah, mulai indah nih. Iya. Ini jam-jam berapa? Kepotong dulu. Ini sudah jam 5. Jam 5. Ini kebetulan mendung nih Mas. Biasanya kalau jam segini kalau nggak mendung, sunsetnya bagus di Pantai Sanggar ini. Mendung ya sayang ya. Iya, betul. Pantai Sanggar ini bagus kalau pas lagi nggak mendung, sunsetnya full. Ini lumayan nih, banyak pengunjungnya nih orang-orang dalam kota aja kayaknya nih ya. Ada dalam kota, ada yang luar kota juga. Kan hari kerja ini bukan hari libur ini. Ini ada beberapa ini. Berapa sih bayar masuknya nih? Oh ya, Sanggar itu sangat murah sekali Mas. Untuk biaya HT masuk di weekday Rp8.000. Rp8.000. Weekday, untuk di weekend Rp10.000 per kepala. Per orang? Iya, per orang. Iya. Masih ya ini sangat terjangkau. Terus ke depan mau dikembangkan jadi seperti apa lagi nih? Masih ada rencana lagi nggak Mas? Oh iya masih. Coffee shop kita nanti ada indoor, ada outdoor, ada ruangan meeting juga. Kita ada aula di atasnya. Untuk coffee shopnya, coffee shopnya di 2 di Pantai Sanggar ini Mas. Ada yang ada 1-0 sama Sanggar Coffee Shop. Oh, Sanggar Kopi juga betul di sini ya? Iya. Oke, siap.